saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus oleh sebab kasih karunia-Nya, berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Pada saat sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Amin. Coba dilihat dulu kanan kiri kita, betapa kita bersyukur masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Walaupun harus jaga jarak dan menggunakan masker. Hari ini ibadah yang istimewa. Kita yakini bahwa setiap ibadah kita adalah ibadah yang istimewa. Namun terlebih lagi hari ini kita sama-sama bersama dengan keluarga di tempat ini. Keluarga dari Saudari Yolanda dan Saudara Dian, keluarga Om Hari dan juga keluarga Om Broto yang akan menyambut acara pemberkatan perkawinan besok Sabtu. Dan biarlah kita semua akan mendukung segala kegiatan yang akan nanti dilakukan berjalan lancar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Hati kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu bagi kami. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan di saat keadaan sulit sekalipun Tuhan, tetapi biarlah kami mau belajar untuk kami bisa memahami isi hati-Mu bagi kami Bapa. Hari ini kami bersama dengan keluarga di tempat ini, bersama dengan keluarga Philadelphia yang saat ini mengikuti melalui live streaming Tuhan. Kami mau bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kami. Bahkan kami mau mengungkapkan ketidakmampuan kami sebagai manusia. Kami mau menyerahkan Tuhan rangkaian acara yang akan dilewati oleh keluarga Pak Broto dan Pak Hari dalam rangka pemberkatan perkawinan kedua ananda mereka Tuhan. Kami mendukung baik yang kami saat ini ada di tempat ini maupun kami yang saat ini mengikuti melalui live streaming Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa kepadamu. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami. Kami mau minta berkat-Mu Tuhan, curahan kuasa-Mu ada bagi setiap kami yang hadir maupun kami yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menggenapi bahwa ketika Tuhan pertama kali mujizat-Mu itu ada dinyatakan saat perkawinan di Kana, maka Tuhan kami juga percaya bahwa mujizat-Mu juga dinyatakan melalui keluarga di tempat ini, melalui ibadah ini Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami mau angkat pujian kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus
kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. kita katakan bersama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Katakan, Kasih pasti memaafkan. Kasih Ibu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. katakan sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini amin Tuhan, saling mengasihi. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. keluarga saja katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Benar Tuhan, Ajarilah karena kasih Tuhanlah yang mempersatukan dan saling mempersatukan kami Tuhan. Ajarilah kami ini Terima kasih Yesus. kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada Mari bersama-sama kita katakan, ajarilah. Ajarilah kami ini Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba. mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dengar Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan, khususnya bagi Dian dan juga Yolanda yang hari ini masuk untuk persiapan pemberkatan dan pernikahan kudus. Tuhan, demikian juga bagi keluarga besar Pak Broto dan Pak Hari, di mana kami hamba-hamba-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang hari ini menikmati ibadah ini secara live streaming. Kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang tiada batas. Terima kasih, terimalah pujian kami ini menjadi persembahan yang berbaharum di hadapan Allah. Dan kami mau belajar firman-Mu, baik bagi kami khususnya Dian dan Yo, juga bagi kami semua yang hari ini bersama-sama menikmati ibadah Persetia live streaming ini. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur bersama-sama. Shalom juga yang ada di rumah tentunya, yang hari ini juga menyaksikan ibadah live streaming yang berbeda dengan biasanya. Karena ini ada 3 seri ibadah yang akan disiarkan secara langsung, yaitu hari ini dan besok hari Sabtu jam 10, lalu kemudian hari Rabu berikutnya jam 19 dalam rangkaian pernikahan. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Efesus pasal yang kelima ayat 32 sampai 33. Efesus 5 ayat 32 sampai 33, firman Tuhan berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada orang yang berpacaran lebih lama, yang Yolanda berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun pacarannya. Bahkan ada yang orang berpacaran 10 tahun tetapi pernikahannya hanya 1 tahun 3 bulan gitu kan ya. Pacarannya lebih lama daripada pernikahannya. Tetapi ada orang juga yang mungkin dengan persiapan yang matang tetapi gagal. Kenapa? Karena tidak punya memiliki dasar di dalam membangun rumah tangga, menggunakan dasar pembangunannya yang keliru, pondasinya yang salah. Ada orang masuk ke dalam pernikahan dengan pondasi mungkin karena kekayaannya, sehingga ketika yang satu kemudian tidak lagi memiliki potensi untuk menikmati kekayaannya, maka gagal di tengah jalan. Ada orang masuk ke dalam pernikahan mungkin hanya pondasinya cinta saja, yang cinta dalam pengertian cinta eros atau cinta philia yang hanya dibatasi semua dengan untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah hanya karena berdasarkan pondasi fisik saja. Karena ketika kemudian berjalannya pernikahan ternyata ada yang lebih dari istrinya, maka kemudian dia mulai mencari sesuatu yang lain sehingga pernikahannya menjadi gagal. Dan punya alibi bahwa seringkali mungkin ini sudah jodohnya. Mungkin Tuhan sudah berkata begini, takdir. Saya berpikir kalau kita percaya bahwa Tuhan yang mempersatukan, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menceraikannya. Dengan firman Tuhan mengatakan bahwa hanya maut yang bisa memisahkan. Kalau Tuhan yang sama mengizinkan dan merestui pernikahan, lalu Allah yang sama juga yang merestui untuk perpisahan, apakah kita mau menyalahkan Tuhan dalam kondisi seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, maka pada hari ini kita melihat apakah juga dasar pernikahan karena hobinya sama. Saya sangat percaya kalau masuk ke dalam pernikahan dengan kesamaan hobi juga akan bosan. Kenapa? Karena hidupnya akan monoton. Tidak ada dinamika, tidak ada sesuatu yang menarik. Lalu hari ini kita bersyukur bahwa Alkitab memberikan begitu banyak kunci. Ada kunci-kunci yang telah dinyatakan di dalam firman Tuhan, supaya seseorang itu bisa menikmati pernikahan yang dipersatukan Allah, yang menjadi dasar kata firman Tuhan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam pernikahan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan suami, dan suami tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan istri. Nah, secara khusus pada hari ini, hari Sabtu dan juga hari Rabu yang akan datang, kita bersama-sama akan menikmati satu firman yang berseri dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33 ini, sehingga sama baik bagi kedua calon mempelai, kedua mempelai pada hari Rabu yang akan datang, tentu, dan juga bagi kita semua akan bersama-sama belajar kembali. Sudahkah firman Tuhan itu benar-benar menjadi rema di dalam pernikahan kita? Saudara, hari ini kita belajar, kita mau bersama-sama siapakah yang berhak menuntut haknya. Apakah hanya istri yang menuntut haknya, atau hanya suami saja yang menuntut haknya? Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang diperkatakan firman Tuhan di dalam pernikahan, yang hari ini mengambil tema bahwa kasih Kristus adalah dasar dari hubungan suami istri. Yang pertama kita akan belajar dari Efesus 5 ayat yang ke-22, kewajiban para istri terlebih dahulu. Mau istri dulu apa mau suami dulu? Suami dulu ya. Karena ibu tak putar sekarang. Kewajiban suami terhadap istri ya. Ya. Saudara, nggak apa-apa ditukar dulu ayat 25 dulu Efesusnya.
Kira-kira suami-suaminya termasuk saya juga tentunya ya. Efesus 5 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menyebutkan bahwa tadi rahasia ini besar. Apa yang menjadi rahasia besar? Tuhan menganalogikan, Tuhan memberikan sebuah gambaran hubungan antara Dia dengan jemaatnya itu digambarkan sebagaimana hubungan antara suami dengan istri. Antara jemaat dengan Tuhan itu digambarkan sebagai hubungan antara istri dengan suaminya. Ada satu tanggung jawab dari keduanya, ada satu kewajiban dari keduanya. Kewajiban yang Tuhan sebagai kepala gereja, hubungan yang indah, yang langgeng. Sebab kata Tuhan, ketika kita berhubungan dengan Allah, mengajarin komunikasi dengan Tuhan, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ketika seorang berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dan menerima Tuhan Yesus, maka kita akan menikmati kebersamaan itu bukan hanya di dunia, tetapi jelma menjadi manusia saja. Tetapi Yesus berani mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia yang adalah mempelai wanitanya. Satu pengorbanan yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan sebagai gambaran kewajiban sebagai seorang suami terhadap istrinya, yaitu bahwa Yesus sebagai mempelai pria sudah menyerahkan nyawanya, kenyamanannya, bahkan statusnya demi keselamatan para jemaat. Demikian juga kalau ini dihubungkan dengan hubungan antara suami dengan istri, maka ketika seseorang sudah bersatu dengan istrinya, maka tentu segala hobi yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya, segala sesuatu yang merupakan kebiasaan dan kenyamanan di dalam hidupnya, ketika dia sudah komitmen untuk masuk di dalam pernikahan, tentu dia harus konsisten di dalam komitmennya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada istrinya, sebagaimana firman menyebutkan bahwa suami tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan istrinya. Ini konsep monogami, ini konsep pernikahan yang satu untuk selama-lamanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kewajibannya apa? Seperti kasih Kristus. Seperti itulah kasih yang harus ada di dalam kehidupan orang masuk dalam rumah tangga, menjadi kewajiban sebagai seorang suami. Nah, kalau ini katanya ke dia, udah siap enggak? Coba benar-benar enggak ini apa yang lain? Siap enggak meninggalkan semuanya hanya untuk, karena masuk pernikahan adalah masuk sebuah resiko sebenarnya, ya kan? Sebuah resiko untuk dijalani bersama-sama. Ya, ini sebuah pernikahan. Nah, bagi kita juga suami-suami sama, ya. Enggak harus kita pakai kacamata kuda, tidak bisa mata tujuannya untuk melihat. Tetapi sebenarnya tetap kita konsisten di dalam komitmen kita bahwa satu untuk selama-lamanya. Nah, seperti itulah kasih, dan seperti itulah harusnya kasih suami, berani mengorbankan. Nah, berikutnya saudara, kata firman Tuhan disebutkan di sini, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ayat 29 sampai 30. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Perhatikan, bukan mengasihinya, mengasuhnya. Apa sih arti kata mengasuh? Merawatnya, memperhatikannya, ya kan? Merawat, mengasuh. Maka tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, kecuali yang tidak normal membenci tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada orang yang membenci istrinya, juga orang termasuk orang yang tidak normal. Nah, saudara perhatikan, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya.
Perjanjian Tuhan terhadap jemaat itu adalah perjanjian yang langgeng. Ketika Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sehingga pernikahan akan menjadi suami istri, bukan lagi dua, melainkan satu. Kata firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kenapa? Seorang suami akan meninggal, seorang laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi inilah bahwa pernikahan akan menjadi suami istri, bukan lagi dua, menjadi satu. Jadi tidak ada lagi aku dan kamu, tetapi yang ada adalah kita. Makanya sebelum masuk dalam pernikahan pun ada perjanjian, kesepakatan harta pun menjadi harta milik bersama, gitu kan? Nah, saudara, itulah makanya bahkan kita belajar firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang akan menyakiti tubuhnya, tidak akan tega. Sehingga disebutkan di situ dia mengasuhnya. Bila kita tega menyakiti diri sendiri, ya kita termasuk orang yang tidak normal. Kenapa? Karena Tuhan katakan sama, tidak, istri itu adalah seperti tubuhnya sendiri. Perhatikan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ini tanggung jawab, kewajiban seorang suami terhadap istri. Ya, halo suami-suami termasuk saya. Yang kedua, sekarang kita akan putar bagian yang pertama jadi yang kedua, kewajiban seorang istri. Ya. Nah, saudara, kewajiban seorang istri ada di dalam ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, saudara, ini yang berat, tapi ini yang sering dimanfaatkan. Tunduk itu berarti anggap tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin malah suaminya yang tunduk kepada istrinya lebih galak dari suaminya. Saudara, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mengapa tunduk di sini? Tunduk bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Mengapa harus tunduk? Sebab firman Tuhan menyebutkan, kalau kita belajar di ayat 23-nya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi penundukan gambar istri terhadap suami adalah gambaran penundukan jemaat terhadap Tuhan. Itulah maka rahasia besar, bukannya sekedar ayo kita nikah yuk, apalagi kalau menurut lagunya Ario Billboard itu kan, ayo kita kawin-kawinan, itu nggak bisa. Saudara, perhatikan satu penubuhan yang langgeng, digambarkan bahwa hubungan suami itu sebagai hubungan antara jemaat dengan Tuhan. Istri itu sebagai gambaran mempelai wanita, sementara Kristus sebagai gambaran mempelai pria. Penundukan jemaat terhadap Tuhan digambarkan sebagai penundukan istri terhadap suami. Lalu penundukannya seperti apa? Sama seperti kita tunduk kepada Tuhan. Apakah kita tidak berbuat apa-apa, tunduk saja gitu kan? Enggak. Tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas, tetap bersama-sama membangun. Tetapi lebih dari semua yang kita kerjakan itu, kita harus lebih taat kepada Tuhan, harus lebih tunduk. Maka dalam konseling kemarin katakan, apapun persoalan di dalam hidup ini, keputusan terakhir di dalam sebuah pengambilan keputusan itu terletak kepada tanggung jawab kepada suami. Sehingga ketika suami memutuskan, karena itu sudah menjadi kesepakatan, tidak boleh ada kemudian saling menyalahkan. Selama masih bisa dirembuk, ya dirembuk. Dan ini tidak disebutkan apakah istrinya lebih hebat dari suaminya, apakah istrinya lebih tinggi pangkatnya dari suaminya. Tidak. Dalam konsep hubungan pernikahan dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini satu tanggung jawab yang begitu berat, dikatakan tunduk kepada Tuhan. Jadi tunduk itu bukan tergantung kondisi, ya. Ada orang tunduknya tergantung kondisi. Makanya ada istilah, ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Tunduknya kalau dia sehat. Oh, tunduknya kalau dia mampu. Tidak. Tunduk dalam segala keadaan. Nah, saudara perhatikan, itulah yang kata tunduk di sini. Bukan tergantung kondisi, bukan tergantung ada pengecualian. Artinya pengecualian mungkin bisa istri penghasilannya lebih besar, sehingga kemudian berperan lebih besar di dalam keluarganya, merasa dia yang mencukupi, yang lebih hebat, sehingga kemudian istri layak untuk mengatur, layak untuk mengendalikan. Tidak, sebab di dalam sebuah keluarga, suami tetap menjadi kepala di dalam
keluarga, seperti Kristus menjadi kepala terhadap jemaatnya. Itulah makanya dalam penundukan hubungan suami istri, kewajiban suami istri ini tidak hanya sepihak. Kalau hanya sekedar ayat yang dua-dua saja, senang bagi seorang suami. Tapi kalau Tuhan katakan tidak itu saja, ayat 25 juga sama. Sehingga istri tunduk kepada suami, suami hormatilah istrimu. Dalam terjemahan yang asli sebenarnya mengatakan bahwa keduanya harus berusaha untuk saling menempatkan diri di bawah. Jadi ada kesamaan, kesejajaran. Maka firman Tuhan menyebutkan, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Artinya sepadan, tidak boleh ada yang merasa lebih, yang tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Itulah kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-32 mengatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan dan jemaat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, khususnya Jo dan juga Dian, keharmonisan di dalam sebuah keluarga bukan tanpa masalah, bukan tanpa persoalan. Sebenarnya ketika kita akan masuk di dalam pernikahan ini, kita sedang masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ada masalahnya kalau kemarin mungkin hanya diiseng saja, tapi besok ada persoalan-persoalan yang harus belajar. Makanya disebutnya rumah tangga. Artinya ada satu tahap-tahap yang harus dipelajari. Dari mulai tidur sendiri, besok mulai bangun berdua, tiba-tiba mungkin harus ada anak, harus ada itu, belajar. Sampai kapan belajarnya? Pak Hari mulai belajar, mudah ditinggal oleh anaknya, kenapa nikah lagi? Ya kan, dari anaknya 4 ya. Ya kan, 4, sekarang 3. Belajar Pak Broto, dari anaknya 2, 1, dengan yang Anda terus belajar. Kenapa? Karena nggak mungkin lagi ngaku-ngaku, diam sini lagi. Nggak bisa, sekarang sudah ada istrinya. Pak Hari juga begitu, yuk sini, nggak bisa. Sudah ada suaminya, ada satu tanggung jawab. Pasti akan ada yang hilang. Itu bagi orang tua, tapi bagi dia juga akan tambah. Dengan Yolanda juga satu pelajaran. Ini rahasia besar. Sebagaimana hubungan Kristus dengan jemaat, tidak seperti simsalabim. Tetapi kemarin katakan, kita harus memiliki firman, kita harus memiliki Roh Kudus, kita harus ada komunikasi yang intens dengan keduanya. Saudara perhatikan di sini, namun pemahaman akan tujuan dan hakikat pernikahanlah yang membuat sebuah pernikahan itu menjadi langgeng. Maka Efesus pasal 5 ini memberikan hakikat yang luar biasa. Yang hari ini kita pelajari ada 2 hal. Yang pertama, kita harus tahu betul tanggung jawab seorang istri, tahu betul tanggung jawab seorang suami, dan tahu betul bahwa ketika hubungan ini menjadi hubungan yang memiliki satu rahasia yang besar, hubungan kelanggengan kita akan mencerminkan hubungan juga Kristus dengan Tuhannya. Apa yang sedang dan akan dibangun oleh Yo dan juga Dian ini, satu pemahaman yang harus digenapi bahwa ketika engkau masuk di dalam pernikahan, pernikahan yang akan dibangun itu harus menjadi pernikahan yang mencerminkan bahwa Kristus hadir di dalam hidup kalian, sehingga dengan keluarga kalian benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diberkati, yang penuh dengan cinta, sehingga kemudian dari situlah akan membuat Kristus ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan dalam rumah tangga kalian, pasti ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah dan menikmati live streaming ini. Mari seri pertama ini benar-benar menjadi satu pemahaman. Sudahkah kita masuk di dalam sebuah pernikahan yang benar-benar pernikahan yang menyenangkan hati Tuhan? Dengan belajar yang pertama adalah kita belajar harus menjadikan Yesus atau kasih Yesus menjadi dasar hubungan suami istri. Tuhan memberkati. Kita mau angkat sebuah pujian bagi Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Nikmati pujian ini menjadi dasar bahwa kalian dipersatukan oleh Tuhan, dipertemukan oleh Tuhan, diberikan cinta oleh Tuhan, yang bahkan hari Sabtu yang akan datang diberkati, diteguhkan juga oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih tinggi dari
bagi rumah tangga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dengan apa Aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, 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 puji dan sembah Kau. Semua oleh karena Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan hanya bagi dia dan Yolanda yang akan masuk ke dalam satu hubungan pernikahan yang diberkati, dikabulkan oleh Tuhan. Bukan hanya dia yang mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberikan cinta yang tulus dalam hidup mereka, tetapi kami bersama-sama yang hadir di sini maupun yang di rumah, kami memiliki keluarga, memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak-anak, memiliki keluarga besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa ini juga oleh karena anugerah dan pertolongan. Kalau sampai hari ini hubungan keluarga kami belum mencerminkan hubungan suami istri yang memberitakan tentang rahasia besar sebagai hubungan Kristus dengan jemaat, ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami memohon kepada-Mu dengan kerendahan hati. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hubungan cinta kasih kami. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam hubungan keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Kami rindu sebagaimana Engkau merindukannya, supaya kami menjadi surat pujian di dalam apapun termasuk keluarga kami. Kalau hari ini keluarga kami belum menjadi surat pujian, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain, hari ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan. Kami buka hati kami buat Roh Kudus bekerja. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih khusus bagi kedua calon mempelai, di mana Tuhan sudah mempersatukan mereka. Biarlah kedua dasar suami istri yang hari ini dipelajari dinikmati dan materai di dalam hidup mereka, dan materai di dalam hidup keluarga besarnya. Demikian juga bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pribadi yang turut berjerih lelah, sehingga seluruh rangkaian acara boleh terjadi. Berkati mereka. Kami berdoa bagi rencana-rencana ke depan. Baik besok sore ada acara di tempat ini, dekor gereja, Sabtu, bahkan hari Rabu, hari Sabtu berikutnya. Kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan ini di dalam tangan, sehingga ini bukan menjadi rencana kami, tetapi menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami jemaat-Mu menjadi saksi Tuhan akan kemuliaan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang